Universitas di Kubang, Semarang, perguruan tinggi terkemuka di Semarang, Jawa Tengah. Peringkat 2 sekota Semarang, peringkat 4 se-Jawa Tengah, peringkat 77 se-Indonesia. Akreditasi A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, Fakultas Hukum, Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Teknik, Fakultas Pariwisata, dan Program Pasca Sarjana. Mulai masa depanmu dari sini. Unisbank hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rinaldo Dwiki Rifkiardara, NIM 1705520275 dengan mata kuliah Audit Investigatif, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas di Kubang, Semarang, yang memiliki dua kampus. Yang pertama beralamat pada Jalan Triloba Juang nomor 1 dan yang kedua beralamat pada Jalan Kendeng 5, Bendan Ngisor, Kecamatan Semarang Selatan. Yang telah saya sampaikan pada cuplikan video sebelumnya mengenai kampus Universitas di Kubang, Semarang. Saya akan memaparkan materi mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kelas S1 Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian teknik audit. Sebelum saya menjelaskan pengertian teknik audit, kita kembali lagi menjelaskan pengertian audit investigatif. Jadi, audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisa, serta evaluasi bukti-bukti sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkap fakta-fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi atau tujuan spesifikasi lainnya. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opini audit. Audit investigatif diarahkan kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Banyak auditor yang sudah berpengalaman mengaudit laporan keuangan perusahaan atau lembaga lainnya ragu-ragu untuk melaksanakan fraud audit atau audit investigatif. Padahal teknik-teknik audit yang mereka kuasai memadai untuk diterapkan dalam audit investigatif. Lalu pengertian teknik audit sendiri adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit sendiri adalah bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Lalu, selanjutnya di sini ada 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kerja bahasa Indonesia. Yang pertama, 1. Memeriksa fisik. Yang kedua, meminta konfirmasi. Yang ketiga, memeriksa dokumen. Yang keempat, review analytical. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari audit. Yang keenam, menghitung kembali. Dan yang ketujuh, mengamati. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif atau mencari wilayah garapan, atau probing, misalnya dalam review analytical, maupun pendalaman, misalnya dalam konfirmasi dan dokumentasi. Teknik-teknik audit relatif sederhana untuk diterapkan dalam audit investigatif.
sederhana namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit tersebut termasuk audit investigatif dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Yang pertama, teknik audit yang pertama ini adalah memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai perhitungan uang tunai baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud lainnya. Mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Kalau kita melakukan kunjungan ke pabrik, misalnya kita melihat luasnya pabrik, peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya keheningan dalam suatu pabrik tertentu. Kita mencium atau membaui sesuatu, mungkin sesuatu yang wangi, seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lain. Atau bahkan bau yang sangat menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah. Kita bisa mencicipi misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan. Kita merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera. Bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik ini, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Dari beberapa contoh di bawah ini kita melihat berbagai tingkat pemahaman yang bisa diperoleh dari teknik pengamatan atau pemeriksaan fisik ini. Contoh pemeriksaan fisik atau pengamatan di sini yang pertama dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini salah satu bentuk pemahaman. Investigator mempunyai bayangan, pemahaman ini penting ketika nantinya yang membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Contoh yang kedua ini, dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari Dinas Sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak karena terkena gempa. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatifnya. Lalu contoh yang ketiga, pengamatan. Tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam lagi, yakni siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi atas bencana tersebut. Ini pertanyaan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama seperti ini. Lalu contoh yang keempat, pengamatan juga dapat memberikan petunjuk adanya fraud. Kalau saja investigator mengamati jalan, sumber daya impres, dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting
tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, kita membicarakan ke teknik yang kedua, meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh auditor. Pertanyaannya, apakah dalam audit investigatif hal itu diperlukan? Apakah sebaiknya kita tidak meminta informasi supaya yang diperiksa mengetahui apa yang kita cari, yang bersangkutan juga mempunyai kepentingan dan peluang untuk berbohong. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain, atau diperkuat dengan cara yang lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Lalu, meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif tersebut untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif maupun tidak memiliki kepentingan. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung meliputi pejabat harus diperkuat. Misalnya, dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut telah diimpor. Selanjutnya, teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga ini memeriksa dokumen. Teknik ini tidak memerlukan pembahasan khusus. Tak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Pasti di dalam pemeriksaan audit, pasti ada pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen ini menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dapat dipindahkan secara elektronik, sehingga dokumen ini mudah diperiksa. Selanjutnya kita berbicara ke teknik audit selanjutnya pada review analytical. Deloitte, Haskins, dan Sells dari Deloitte Touch Tomato mencatat penggunaan teknik ini dalam audit manual mereka di tahun 1930-an, di akhir 1960-an dan awal 1970-an. Deloitte, Haskins, and Sells mengembangkan berbagai perangkat lunak untuk review analytical, di antaranya Statistical Technique for Analytical Review atau disebut STAR di dalam audit. Judul yang sama digunakan sebagai judul dari buku yang ditulis kedua pionir dalam bidang ini,
Kenneth String, dan Trevor R. Stewart. Dalam review analitikal, yang penting adalah kuasai gambaran besarnya dulu, atau think analytical first. Review analitikal adalah suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. String dan Stewart menuliskan buku Analytical Review is a form of deductive reasoning in which the property of the individual detail is inferred from evidence of the reasonableness of the aggregate result. Analytical review sebagai suatu bentuk penalaran deduktif. Ada bermacam-macam variasi dari teknik review analitikal, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layak seharusnya terjadi dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan, error, fraud, atau salah merumuskan patokannya. Di bawah ini, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa teknik review analitikal yang saya sajikan dengan label tertentu untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama, teknik review analitikal Beatrice Verglaze dan Z. Verglaze. Pada buku Teks Ekonomi Perusahaan tahun 1950-an, memberi dua contoh pembanding dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Beatrice Verglaze dan Z. Verglaze. Dalam Beatrice Verglaze, kita membandingkan perusahaan atau disebut dengan Beatrice tadi yang akan kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Terutama kalau Beatrice lainnya itu cukup banyak, kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Pada dasarnya, Beatrice Verglaze ini yang dimanfaatkan akademisi seperti Michael Porter untuk menganalisis kompetensi atau persaingan. Selanjutnya, pada Z. Verglaze, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa lalu atau Z. Dalam Z. Verglaze, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Kembali lagi kepada Michael Porter, ia menggunakan Z. Verglaze tanpa menggunakan istilah ini untuk menerangkan kesinambungan laba atau profit sustainability dari suatu perusahaan. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud karena fraud mengancam kesinambungan laba audit. Jadi, Beatrice Verglaze dan Z ini sangatlah berbeda. Dari contoh Beatrice Verglaze,
dan Z-Verclip tadi, kita bisa melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis. Ia harus comfortable. Patokan yang betul-betul comfortable tentunya sangatlah langka. Perbandingan comparison Verclip tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmark-nya yang benar. Atau kalau ada penyimpangan signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang telah kita audit. Belum tentu, itulah sebabnya judgement sangat penting. Kecermatan sangat mutlak. Kalau kita perlu, cari data pembandingnya lainnya. Hal yang utama adalah mengerti kenapa berbagai data itu bisa berbeda. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan review analytical yang kedua dengan cara membandingkan anggaran dan realisasi. Membandingkan data, anggaran, dan realisasi ini dapat mengidentifikasikan adanya fraud atau tindak kecurangan yang dilakukan. Hal yang perlu kita pahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan intensif keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam intensitas merupakan profit center atau revenue center. Pejabat tertentu menerima intensif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi atau overstate. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud. Pada sektor publik, tahun 2005 dan 2006 terlihat sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah pada sistem anggaran yang berubah, sehingga kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu terhadap para pejabat enggan menjadi pemimpin proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya namun tetaplah sama. Ada atau tidaknya insentif. Insentif itu tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus. Mempertahankan atau menggoyangkan jabatan seorang bisa menjadi insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan yang berteknologi tinggi belum bisa direalisasikan. Investor perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan review analytical. Yang ketiga, analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal dan analisis horizontal ini merupakan analisis rasio laporan keuangan.
Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Contoh analisis vertikal dalam laporan laba rugi, rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, rasio antara laba kotor dan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Pada analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Misalnya dalam contoh laporan laba rugi. Di sini ada contoh laporan laba rugi yang telah saya tampilkan. Yang pertama di sini ada akun laba rugi, jumlah dan presentasinya. Akun yang pertama terdapat penjualan dengan jumlah nominal 1 juta dengan persentase 100%. Lalu yang kedua, harga pokok penjualan dengan jumlah nominal sebesar 400.000, persentase sebanyak 40%. Lalu pada akun laba rugi yang ketiga ini ada laporan laba kotor sebesar 600.000 dengan persentase 60%. Lalu pada akun laba rugi selanjutnya, biaya penjualan. Terdapat jumlah nominal sebesar 100.000 dan persentasenya sebesar 10%. Untuk akun laba rugi selanjutnya ada biaya administrasi sebesar 75.000 dengan persentase 7,5%. Lalu ada akun laba rugi yang selanjutnya ada biaya lain. Jadi di biaya lain ini termasuk penyusutan misalnya. Untuk jumlah nominalnya sebesar 25.000 rupiah dan persentase 2,5. Lalu ada akun selanjutnya yaitu jumlah biaya. Jumlah biaya ini dengan nominal 200.000 lalu persentase 20%. Selanjutnya ada akun laba rugi pajak laba sebelum pajak penghasilan sebesar 400.000 dan persentasenya sebesar 40%. Lalu ada pajak penghasilan dengan jumlah nominal 120 dan persentasenya sebesar 12%. Dan yang terakhir pada contoh laporan laba rugi ini ada akun laba bersih sebesar 280.000 dengan persentasenya sebesar 28%. Dalam contoh tabel di sini, semua akun laba rugi dibandingkan dengan akun penjualan. Dalam struktur laporan laba rugi, akun ini tersusun secara vertikal. Makanya pada analytical vertikal ini disebutkan mengenai akun-akun ini tersusun secara vertikal. Analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Akun-akun neraca dapat dibandingkan misalnya dengan jumlah aset maupun yang lainnya.
Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang lainnya menjadi angka-angka persentase yang telah tercantum dalam contoh laporan laba rugi ini. Jumlah nominal kita ubah menjadi angka-angka dalam persentase. Laporan keuangan dalam persentase ini disebut laporan keuangan berukuran sama atau Common Sense Financial Statement. Ada neraca berukuran sama, Common Sense Balance Sheet, lalu ada laporan laba rugi berukuran sama, Common Sense Income Statement, dan ada laporan arus kas berukuran sama atau disebut dengan Common Sense Cash Flow Statement. Apa gunanya laporan keuangan berukuran sama? Atau apa guna analisis vertikal? Manfaatnya adalah dalam membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran berbeda. Misalnya, kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan. Contohnya, perusahaan A mempunyai omset nilai peredaran atau penjualan sebesar 100 miliar rupiah. Sedangkan perusahaan B memiliki nominal omset sebesar 10 triliun rupiah. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan ini, karena yang ingin diketahui misalnya apakah laba kotor sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau lebih kecil dari perusahaan B. Analisis horizontal menunjukkan perubahan, kenaikan, atau penurunan suatu akun untuk suatu tahun periode dibandingkan tahun periode sebelumnya atau tahun periode berikutnya. Analisis ini tidak lain dari Z-Vergleich yang telah kita bahas di atas tadi. Angka-angka untuk akun yang sama dari periode sebelumnya atau periode berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut analisis horizontal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan review analitikal hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analitikal. Contohnya, angka penjualan dengan piutang dan perusahaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, dan penjualan dan penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. Lalu review analitikal selanjutnya di sini ada menggunakan data non keuangan. Contoh di atas menggunakan data keuangan. Inti dari review analitikal adalah mengenal pola hubungan relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan, ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen, angka masukan, maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan.
seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit, merupakan satuan non-keuangan. Di pabrik gula, ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang telah dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula dikenal sebagai rendemen. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis atau blockboard dengan nama recovery. Bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri, bahkan industri-industri atau perusahaan pemeringkat mengembangkan dan menyebarkan rasio industri tersebut. Perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting, jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern Garuda. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di konsulat-konsulat kita di luar negeri mempunyai hubungan linear dengan banyak visa yang telah diterbitkan. Review analytical sering dilakukan dengan hitung cepat, dalam bahasa Inggris bisa disebut back of the envelope computation, untuk menunjukkan keganjilan tersebut. Seorang bankir mencatat informasi yang diterima dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat, ia menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan bisa beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan debiturnya. Itulah cara menggunakan data-data non-keuangan pada review analytical. Pada selanjutnya di sini ada review analytical dengan menggunakan regresi atau analisis tren. Dengan data historical yang memadai, makin banyak makin baik, ceteris paribus. Review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak yang mempermudah hitungan dan grafiknya, misalnya start yang telah saya jelaskan pada tadi, perangkat lunak Deloitte yang disebut di atas tadi juga. Lalu pada review analytical selanjutnya ada menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungannya antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara-negara yang menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah dan komoditi lain, dan lain-lainnya. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Keandalan perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru kita ke pemeriksaan SPT dengan net worth method atau Empeditor method. Pada tahap terakhir ini, ke tahap audit, ada menghitung kembali. Menghitung kembali atau re-perform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan dari kali, bagi,
tambah, kurang, dan lain-lain yang menyangkut tentang perhitungan tersebut. Ini prosedur yang sangat lazim di dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor atau seorang junior auditor di dalam suatu kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi pada umumnya sangatlah kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang sangat rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh pada tahap menghitung kembali, tahap audit. Salah satu tahap audit yang terakhir yang saya jelaskan. Contoh yang pertama ini, saya berikan contoh perhitungan kembali semacam yang berpotensi triliunan rupiah. Pada contoh yang pertama, dalam kasus penyelesaian kewajiban pemegang saham. Pada keputusan Menteri Keuangan nomor 151 garis miring KMK titik 01 garis miring 2006 tanggal 16 Maret 2006 mensyaratkan penetapan jumlah kewajiban berdasarkan data terakhir. Inilah peluang untuk melakukan reperformance. Tidak jelas apakah perhitungan ini sudah selesai atau belum, dan apakah lembaga negara yang melakukan reperformance ini. Lalu, pada contoh yang kedua ini, perhitungan pada cost recovery oleh kontraktor bagi hasil, atau disebut dengan produksi sharing kontraktor. Cost recovery ini sangatlah besar jumlahnya. Pada perhitungan kembali ini semacam berpotensi triliunan yang telah saya jelaskan. Kalau tidak ada hitung kembali oleh counterpart PSC atau lembaga pemeriksaan independen atau cost recovery rawan penyalahgunaan. Sehingga perhitungan inilah harus benar-benar matang dan harus benar karena mencakup nilai rupiah yang sangat banyak. Sehingga disebutkan bahwa pada perhitungan kembali ini adalah biasanya rawan terdapat kecurangan atau penyalahgunaan aset. Sehingga seorang auditor harus benar-benar teliti dalam melakukan perhitungan kembali ini agar tidak terjadi beberapa kesalahan atau beberapa nilai-nilai yang tidak sesuai dengan laporan keuangan yang telah disebutkan. Lalu pada contoh selanjutnya, pada yang berpotensi triliunan rupiah, yaitu pada biaya yang dikeluarkan oleh BUMN. Pada biaya BUMN ini biasanya menyangkut aparatur negara, di mana ia mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum yang baik terhadap masyarakat atau public service obligation. Nah, di sini pelayanan umum yang diberikan BUMN sendiri harus
tepat, sehingga masyarakat nyaman ketika kita mendapatkan pelayanan yang telah diberikan oleh BUMN tersebut. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Sehingga untuk pembayaran PSO tersebut tidak boleh telat, sehingga dapat menyangkut likuiditas BUMN tersebut. Sekian pemaparan materi teknik-teknik audit investigatif dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa berjalan normal kembali. Pesan dari saya, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menentukan kekuatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.